Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Melinda Herdi, NPM 1850334 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi bahasa Indonesia untuk memenuhi salah satu mata kuliah analisis penggunaan bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Denny Hermain, MSN, dan Bapak Tia Irawan, SPD, MAP. Langsung saja ke videonya. Materi yang pertama yaitu jelaskan faktor penting yang mendukung bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari dan tidak memiliki tingkatan kasar dan tidak memiliki tingkatan halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya menerima bahasa Melayu sebagai bahasa awal Indonesia dan sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai bahasa kebudayaan. Itu adalah faktor-faktor penting yang mendukung bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 2 yaitu sebutkan fungsi-fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional yaitu bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya luhur. Dengan nilai yang dikandungnya, itu merupakan cermin bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dan menjunjung nilai-nilai tinggi yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkan sesuai dengan isi sosial dan nilai-nilai kebudayaan luhur. Jadi, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nomor 2 yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dengan identitas kewarganegaraan yang lain. Hal ini dapat dibedakan dengan cara karakter, kepribadian, dan watak dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Nah, dapat kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai latar belakang sosial yang berbeda dan bahasa yang berbeda dari setiap daerahnya. Melalui bahasa Indonesia, kita bersatu dalam satu kebangsaan, memiliki cita-cita yang sama, dan memiliki rasa senasib dan sepenanggungan yang sama. Yang terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia ini sendiri sebagai media komunikasi atau interaksi dalam bidang kehidupan. Misalnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang sosial, dan lain-lainnya. Nah, itu materi tentang fungsi-fungsi bahasa Indonesia dari mata kuliah analisis penggunaan bahasa Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan